النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha fi yaumil jaza. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. وبعد أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال جل وعز في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan hidup dan mati sebagai ujian bagi hamba-hambanya, agar Allah tahu siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, agar setiap menit dan detik, hari dan minggu yang kita miliki, kita menyadari bahwa umur adalah amanah dan akan ditanya nanti untuk apa dihabiskan. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan agar setiap kesempatan bisa kita jadikan kebaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan dan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di banyak tempat dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu. Wasyamsi wadduhaha. Ayat lain wadduha wal laili idza saja. Ayat yang lain wal fajri walayalin ashr. Para ulama ahli tafsir bersepakat, jika Allah bersumpah dengan sesuatu dengan wawu qasam di depannya, maka sesungguhnya itu untuk menarik perhatian hamba-hambanya bahwa apa yang Allah sumpah dengan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka umur, waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu kita perhatikan. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa perjalanan kita di dunia sebentar saja. Sering hadis ini disampaikan oleh para masyayikh, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yujawizu ala dhalik, muttafaqun alaih. Umur umatku di akhir zaman hanya 60-70 tahun saja. Sedikit di antara mereka yang melalui ukuran takaran waktu umur itu. Maka jamaah hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada pilihan lain kecuali kita benar-benar memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki sesuai dengan amanah yang telah Allah berikan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jika satu hari waktu lewat dari kehidupan kita, maka sesungguhnya separuh dari jiwa kita telah pergi dan tidak pernah bisa kembali lagi. Imam Al-Ghazali mengatakan, waktuka umruka, waktumu adalah umurmu, wa ra'su malika, dan asal kekayaanmu, investasi yang paling besar, wa aslu tijaratika, dan modal dalam perniagaanmu. Seorang pebisnis tidak akan menyia-nyiakan modalnya. Maka tentu kita menghabiskan waktu yang kita miliki dengan sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama bersepakat konsep umur di dalam Islam adalah bekerja produktif untuk menciptakan kemakmuran spiritual, intelektual, dan material. Karena umat ini akan punya wibawa dan kekuatan ketika mereka fokus untuk membangun 3 kemakmuran ini. Kemakmuran spiritual adalah kekuatan iman. Kemakmuran intelektual adalah hazanah keilmuan, agar kita tidak tertinggal dan terbelakang. Kita menjadi umat yang berkemajuan, yang punya daya fikir jauh ke depan, bisa menghadapi tantangan perubahan zaman.
dan kemakmuran material, agar kita tidak direndahkan dan dipinggirkan. Maka inilah yang harus kita bangun, memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk 3 tujuan itu. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita menghabiskan sisa umur, memanfaatkan waktu yang kita miliki? Ada 3 hal. Yang pertama, jangan lakukan kesia-siaan. Dalam surah Al-Mu'minun jelas bagi kita tanda seorang mukmin adalah menjauhkan diri dari ketidakmanfaatan atau kesia-siaan. Wa hum anil lagwi mu'ridun. Mereka meninggalkan senda gurau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara indikator baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fikirkan apakah itu bermanfaat atau tidak bagi kita. Jika bermanfaat lakukan, jika tidak bermanfaat tinggalkan. Yang kedua, konsep waktu dalam Islam, jangan menunda kesempatan melakukan kebaikan. Jika kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, segera lakukan. Kata Nabi, badiru bil a'malis salih, segeralah kalian beramal saleh sebelum kematian datang. Atau dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, al-ayat. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, jangan dinanti-nantikan. Karena ini adalah asas bagi kaum mukminin dalam memanfaatkan waktu dan umur mereka. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an sangat tidak menyukai seseorang yang menganggur, tidak punya aktivitas, tidak produktif dalam kesehariannya. Inni la aqrahu anna rajula farigha. Saya membenci seseorang laki-laki yang ia santai, tidak beraktivitas. La fi amalid dunya, tidak beramal untuk dunianya, wala fi akhiratihi, terlebih lagi untuk akhiratnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita mengatur waktu, bagaimana waktu kita produktif dengan kebaikan. Jika ada kesempatan, segera lakukan kebaikan. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah, konsep waktu kita adalah memperbanyak mengingat kematian. Kematian akan menjemput kita kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang sudah tertulis dalam buku kita. Maka mudah-mudahan kita dalam keadaan baik, di waktu yang baik, dalam amal yang baik, bersama orang-orang yang baik. Maka setiap waktu yang kita lalui senantiasa dalam kebaikan. 60-70 tahun adalah waktu yang pendek, tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang akan orang kenang dari kita? Apakah kezalimannya? Apakah orang akan mengenal kita kebaikannya, kearifannya, kedermawanannya, kesahajaannya, kemurah hatiannya? Inilah legasi peninggalan yang akan dikenang oleh saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menolong kita, melindungi kita, agar setiap waktu dan kesempatan kita gunakan selalu untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وزد وأنئم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام وعاجل النور والظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت الأيام. وبعد أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ورضى اللهم عن أصحابه وقرباته وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم.